that I look nice when you open my mind for you. Don't know wait on the tonight, I wanna get Mari bergabung dengan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam. كم جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطى وأغنى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari YIN Parepare dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi di sini kami akan melakukan simulasi mengajar dan akan mengajari adik-adik sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Nur Fitrianingsi, bisa dipanggil Kak Fitri. Halo Kak Fitri. Halo Kak Fitri. Kakak kalau bahasa Indonesia bisa panggil Hai. Oke, jadi sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk anak soleh. Ya, oke. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita ice briefing dulu supaya adik-adik bisa semangat dan fokus untuk mengikuti pembelajaran. Oke? Oke, jadi ice briefingnya itu kalau kakak bilang tepuk 1, tepukan 1 kali. Oke? Kalau kakak bilang tepuk 2, tepukan 2 kali. Kalau kakak bilang tepuk 3, tepuk 3 1, 2, 3. Oke, jadi fokus nah. Coba nah. Kalau kakak ada lagi satu, kalau kakak bilang tepuk 4, kalian 2 kali ke kanan, 1, 2, 3, 4. Oke? Bahkan semua? Jadi bermain dulu kan? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, jadi sekarang mulai benar? Yang bagus yang ada dapat hadiah nanti. Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 5. Oke, dan tepuk 5 kan? Jadi fokus sampai 4 saja, oke? Ya, lagi. Tepuk 3, tepuk 1, tepuk 4. Oke, jadi fokus sama tak? Fokus. Oke, jadi kita mulai pembelajaran pada kali ini. Jadi materi pertama itu mengenai bait dan huruf dalam bacaan Al-Quran. Berada. Ada tuh kelihatan di belakang. Iya. Ada jolok. Ya, ada apa nih? Assalamualaikum. Ya udah, sering main. Iya kan? Masukin masukin Baik dan buruk.
Iya, tidak kan ada tanya jawabnya. Dapat itu hadiah kalau kita menjawab. Kasih masa ini satu selalu kasih main. Nah, buat aku. Ini. Emang sebentar. Ini. Akhir. Seperti beramal tamat. Di kekekelan. Ya, Kak. Sudah ditulis? Kak, dia tulis dia di contoh singkatan. Dia tulis Enggak, di situ ditulis. Masa tidak ditulis? Hasil bawang. Dalam dia tidak di. Belum gini. Sudah ditulis semua? Sudah. Belum. Ambil, Kak. Belum sih yang satu-satu. Oke, selesai. Ada yang lebih? Kalau yang ditulis itu. Oke, jadi sebelum masuk ke materi kakak mau tanya dulu. Siapa yang bisa menyebutkan satu contoh sifat baik? Saya. Coba kita apa? Selesai. Kalau kita Kalau saya bersedekah. bersedekah. Kita apa? menolong. Kita apa? Apa? Jalan saya menolong. Kita menolong. Oke, bagus. Oke, kita apa? Jujur. Kalau kita apa tadi? Kita Membantu orang. membantu orang. Oke. Jadi semua oke berapa ya? Oh iya, gitu. Jadi semua yang adik-adik bilang tadi itu semuanya merupakan sikap baik. Nah, sikap baik itu dijelaskan dalam pandangan Al-Quran. Jadi kan materi ini tuh baik dan buruk dalam pandangan Al-Quran. Jadi ada baik dan ada buruk. Oh? Nah, baik dalam Al-Quran itu disebut khair. Nah, baik itu kan kalau bahasa Indonesianya baik. Nah, kalau dalam Al-Quran itu istilahnya disebut khair. Oke, khair. Jadi baik itu seperti beramal soleh dan berperilaku baik. Beramal soleh itu seperti tadi yang dibilang sama kata Jumadil. Nah, seperti yang dibilang Jumadil itu seperti sholat, terus berpuasa juga, terus untuk berperilaku baik
itu seperti menolong orang tua, membantu orang lain. Nah itu semua merupakan contoh berperilaku baik. Nah sifat baik ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma tas'alu min khairin ya'lamuhullah, yang artinya perbuatan baik apapun yang kamu lakukan Allah pasti mengetahuinya. Jadi adik-adik kalau berbuat baik ini pasti semua Allah itu tahu. Allah itu pasti tahu perbuatan baik kita. Jadi semisal adik-adik berbuat baik karena mau dipuji toh, nah itu Allah tahu. Allah juga tahu mana yang niatnya jujur, yang mana yang niatnya ikhlas untuk berbuat baik. Nah, selanjutnya kita masuk di contoh sifat baik. Nah kan tadi adik-adik itu banyak yang menyebutkan contoh sifat baik toh. Nah itu semua termasuk dalam pandangan Al-Quran. Itu semua merupakan contoh sifat baik dalam pandangan Al-Quran. Tapi ini kakak mau jelaskan 5 saja nah. Jadi di sini contoh sifat baik. Nah, yang pertama ada sholat. Seperti yang disebutkan teman toh, sifat baik itu sholat. Nah, sholat itu adalah perintah Allah. Jadi dalam pandangan dalam pandangan Al-Quran, sholat itu hukumnya wajib. Jadi karena sholat itu perintah Allah, maka sholat itu wajib untuk dikerjakan. Jadi kalau tidak dikerjakan sholat, kita akan mendapatkan dosa. Ya, mendapatkan dosa. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada bersyukur. Jadi sebagai umat muslim itu kita harus bersyukur. Kalau semisal kita mendapatkan pahala, kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Jadi kalau kita mendapatkan pahala atau rezeki dari Allah, dan kita bersyukur seperti juga yang adik-adik rasakan hari ini. Kan adik-adik datang ke sekolah untuk belajar dalam keadaan sehat, bisa semua toh? Sehat ya. Jadi kalau dalam keadaan sehat kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, jadi jangan selalu lupa untuk bersyukur tiap hari. Oke? Nah, yang ketiga itu sabar. Jadi sabar itu ketika kita mendapatkan ujian, kita bersabar. Jadi semisal kita mendapatkan kesulitan, jadi kita sabar karena pasti Allah itu akan menolong kita. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tidak mendapatkan ujian. Jadi semuanya itu pasti mendapatkan ujian dari Allah. Jadi sebagai umat muslim yang baik, kita itu harus bersabar. Karena Allah itu sebelumnya bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, selanjutnya yang keempat itu jujur. Jadi jujur di sini kita mengatakan yang sebenarnya, yang sesuai dengan kenyataan. Oke? Jadi kalau semisal bertanya teman-teman, berapa pulpenmu? Kamu menjawab 1, padahal di dalam tasmu ada 2. Berarti itu berbohong. Makanya kita harus jujur. Nah, selanjutnya yang kelima, berbakti kepada orang tua. Jadi seperti yang disebutkan tadi teman-teman, berbakti kepada orang tua itu juga hukumnya wajib dalam pandangan Al-Quran. Karena orang tua itu besar perjuangannya untuk kita. Contohnya ibu itu yang melahirkan kita, yang membesarkan kita. Terus ayah juga. Nah, ayah itu cari nafkah. Ya betul, cari nafkah untuk kita supaya lagi beli makan, bisa beli kue, bisa beli mainan. Nah, jadi kita sebagai seorang anak harus berbakti kepada orang tua. Oke. Jadi kita tidak boleh melawan perintahnya orang tua. Kalau misal orang tua minta tolong, ya kita bantu. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu mengenai guru.
Karena jadi misal ada yang belum selesai tulis misalnya. Nah, jadi di sini kakak jelaskan dulu nak. Kan di sini baik dan buruk dalam pandangan Al-Quran. Jadi kita tadi sudah membahas yang baiknya Pak. Sekarang kita membahas yang buruknya. Jadi buruk dalam pandangan Al-Quran itu disebut fahsya. Ya, benar itu. Jadi buruk itu anunya melanggar buruk itu melanggar perintah Allah. Jadi coba di sini kakak mau tanya dulu, siapa yang bisa menyebutkan contoh sifat-sifat buruk? Tidak sholat. Berbohong. Berbohong. Oke, membohongi oh ya, berarti maksudnya pencuri Di situ yang cowok. Oke. Jadi semua yang tadi saya sebutkan itu adalah contoh sifat-sifat baik. Semuanya benar, jadi tidak ada salah. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi sifat-sifat buruk dalam Al-Quran itu banyak nah. Cuma di sini kakak hanya menyebutkan Oke, kita lanjut nah. Jadi yang belum tulis saja. Jadi ini kan kakak berikan 3 contoh sifat buruk. Dalam Al-Quran itu banyak sebenarnya, cuma kakak akan menjelaskan 3. Nah, yang pertama itu sombong. Ada yang tahu apa sombong? Saya ada teman misalkan dengan sahabat kita pindah di sana. Oh ya, minta tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah oke, jadi itu tuh sombong nah. Jadi sombong itu merasa diri paling keren, merasa diri paling hebat, terus suka merendahkan orang lain. Jadi Allah itu melarang kita untuk berperilaku sombong karena sombong itu tidak baik. Nah, selanjutnya yang kedua, berbohong. Nah, berbohong tadi lawannya jujur. Jadi berbohong itu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Coba sebutkan saya. Oke, bagus. Minta tepuk tangan dulu untuk kamu. Oke, jadi contohnya satu nah. Kalau kita kasih tahu orang tua bilang pergi sholat tapi tidak pergi sholat, nah itu adalah contoh dari berbohong. Jadi kita tidak boleh berbohong karena itu berdosa. Oke. Selanjutnya yang ketiga pelit. Jadi pelit itu masih oke. Ada sini yang suka pelit? Yang pakai biru. Jadi pelit itu kalau misal begini, Tamanta apa? Terus kita ada makanan tak, tapi tidak mau bagi ke Tamanta. Nah itu contohnya orang pelit. Yang keluar menjelaskan. Jadi Allah itu melarang kita untuk berperilaku pelit karena pelit itu seperti tidak kasihan kepada orang lain. Jadi sesama manusia kita itu harus saling membantu. Oke. Jadi itulah tadi penjelasan dari kakak. Selanjutnya kakak persilakan ke materi kedua atas anak. Ya, adik-adik, masih semangat semua? Masih. Kalau gitu kita tes dulu ya, pokoknya. Kalau bisa kakak bilang halo, kalian bilang hai. Kalau video jadi misal kakak bilang hai, kalian bilang halo, oke? Ya. Ya. Halo. Hai. Hai. Halo, halo, hai. Hai. Oke. Di sini sudah paham dengan materi apa yang dijelaskan tadi? Paham. Udah paham. Oke, paham ya. Jadi tadi kan sudah dibahas baik dan buruk dalam pandangan Al-Quran. Selanjutnya kita akan bicara faktor yang mempengaruhi akhlak. Sebenarnya ada yang tahu apa itu akhlak?
kayak sifat jadi akhlak itu sama dengan sifat. Akhlak itu ada yang baik dan akhlak itu ada yang mulia. Jadi kalau ya Sama besar. Lebih besar nih. Besar depan. menolong, Kan menolong. Biasanya kita menolong itu karena kita merasa begitu mempunyai ibadah. Jadi biasanya kita belajar dari mana? Keluarga, apalagi Orang tua. ini apa guru. Gitu. Jadi waktu di Mangkuharap itu seperti keluarga, sekolah, sama lingkungan sekitar. Faktor-faktor yang menggambarkan keluarga itu seperti apa? Ada Keluarga. nenek kakek. Jadi agar anak kita menjadi baik, kita harus belajar pertama itu dari keluarga, seperti dari bapak. Contohnya, bapaknya kita belajar sama bapaknya kan? Nah, Untuk berbuat baik seperti bagaimana biasa mungkin. Coba siapa yang tahu? Jadi itu semua contoh-contoh dari faktor-faktor yang mengakibatkan itu baik. Kalau akhlak buruk itu kan seperti mencuri. Biasanya itu kita melakukan akhlak buruk itu karena apa biasanya? Tidak ini karena kita melihat sesuatu yang tidak baik, tidak boleh dicontoh. Jadi kalau misalnya kita melihat orang-orang berbuat yang tidak baik itu kita jangan ikuti karena itu akhlak yang buruk kan. Selanjutnya sekolah. Sekolah itu ada apa saja? Ada guru, ibu guru, belajar Ya teman-temannya peserta didik. kita juga tuh dipengaruhi oleh teman-teman yang dimana misal kita berteman dengan teman kita yang ini, terus teman kita yang ini kan berbuat baik, otomatis teman ini kan akan terpengaruh oleh akhlak baiknya teman itu tuh begitu. Jadi teman itu sangat berpengaruh bagi baik dan kita. Jadi misal kita berteman, jangan mencontoh
Kenapa kita harus mempunyai akhlak yang baik? Karena kita tidak menyakitkan manusia ya. Hai. Apa lagi? Kalau kita harus menjaga kita itu seperti kan kita disukai oleh teman. Kan kalau kita berbuat baik pasti bisa saja kalau kita didekati oleh teman. Kalau kita berbuat buruk kita akan dijauhi kan. Itu jadi akhlak itu penting karena mempengaruhi kehidupan kita sendiri. Nah yang kedua itu agar kita bahagia. Kan kalau kita berbuat baik pasti kita merasa bahagia kan. Kalau berbuat buruk pasti kita merasa karena jadi maksud itu faktor yang dalam lingkungan kita seperti tadi adalah sekolah dan kita. Jadi ini beberapa faktor yang sudah dibahas tadi, di mana mencakup beberapa sifat baik dan sifat sudah baik, apalagi dosa naik padu di contoh apalagi berpengaruh kepada misalnya itu semua benar ya, kita tidak menghindari hal buruk karena dalam berkebaikan kita harus mencari teman-teman yang mengajak kita sesuatu yang baik. Nah, ketika kita sudah terjerumus dengan akhlak buruk dalam tempat itu, otomatis kita akan juga melakukan hal yang buruk.
Baik, itu sudah belajar tadi ya, itu belajar dari orang tua. Yang selanjutnya adalah berdoa. Terus kita dipancing untuk marah oleh teman-teman. Sebaiknya kita berdoa, jangan kita melawan. Karena ketika kita berdoa, kita bisa mendapatkan kesabaran dan kita juga bisa mendapatkan pahala karena kita pertama bersabar, dan kedua kita mendapatkan pahala karena kita bisa mendoakan teman kita sendiri. Jadi kita bisa berdoa untuk kesabaran kita dan semoga teman kita ini bisa mendapatkan hidayah dan kita dia terpancing dengan emosi. Terakhir adalah membantu baca ada yang suka membaca buku? Saya biasanya baca apa? Cerita ini seperti membaca cerita Nabi, di mana kita membaca banyak cerita Nabi, kita bisa menirukan akhlaknya akhlak baik dari Nabi atau Rasul. Baik, jadi inilah materi yang telah tadi itu adalah dan insya Allah itu akan berguna untuk kita dan nanti kita harus ingat bahwa kita harus tetap berbuat baik dan jangan menjadi sesuatu yang akan sampaikan bermanfaat. Selanjutnya pada kami sendiri silahkan untuk berbicara. Oke, jadi adik-adik paham sama tadi materinya? Oke, jadi sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke? Jadi materi pertama kan tadi mengenai baik dan buruk dalam pandangan Al-Quran. Oke, sekarang kamu tanya dulu. Sebutkan, siapa sih yang bisa menyebutkan 5 sifat baik yang tadi kakak sebutkan? Indra di pertama. Itu Ya, syukur, sabar, jujur. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu teman-temannya. Oke. Selanjutnya, kan tadi sifat baik toh. Sekarang kita sifat buruknya. Kan ada sifat buruknya tadi 3. Apa yang mau sifat baik? Ini tadi pertama. Coba kita sebut. Oke, sombong, berbohong, pelit. Oke, jadi itu tanya jawabnya tadi toh. Nah, sekarang kakak mau tanya lagi. Siapa yang bisa menjelaskan poin pertama tadi mengenai sholat? Jelaskan saja sholat itu wajib. Apa? Ya, mendapat pahala. Nah, terus kalau sifat buruknya tadi yang berbohong. Sekarang kalau kita kasih coba satu contoh sifat yang contoh perilaku berbohong. Saya. Coba ini minta ya pertama. Ini salah apa? Belum tidak perlu ke saya, ini semua. Kita ini menjelaskan teman Pak yang lain. Yang lain. Saya kak. Misal kita berbohong teman bagaimana? Oh ya, oke, bagus. Siapa nama Kak? Oh ya, suruh tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, satu orang lagi di sini.
Coba berikan contoh perilaku pelit. Siapa mau berikan contoh? Saya. Oke, kalau kita apa contohnya? Oh ya, tidak menyenangkan. Kita tadi apa? Apa tadi? Pelit. Iya. Oh iya, oke, bagus. Beri tepuk tangan dulu semua. Semuanya berarti belum udah paham di yang tadi minta tolong dijawab. Jadi tadi evaluasinya lagi untuk materinya Kak Ida. Dari apa tadi? Faktor jadi saya ini jadi kalau semua tahu kok apa sih? Makanya saya sudah jadi kedua apa saja yang bisa membuat alat kita menjadi baik? Saya. Adik-adik itulah tadi pembelajaran pada hari ini. Jadi kami memohon maaf kalau ada kesalahan. Karena kelebihan itu datangnya dari Allah, kekurangan dari kami sendiri. Oke, jadi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa abakat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oke, jadi di sini Ada reward dari kami dan terima kasih kepada adik-adik yang telah berkontribusi pada hari ini. jadi dibagi dulu konsumsinya. Nah, kalau yang untuk hadiahnya, untuk yang menjawab tadi, yang rajin menjawab itu hadiahnya buku.